Jadi kalau di hadis riwayat Muslim diriwayatkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam itu pernah menjenguk seorang dari kalangan kaum muslimin. Ya, ini kebiasaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam senantiasa menjenguk ya para sahabatnya seperti itu. Akan tetapi beliau itu melihat keadaan orang tersebut itu dalam keadaan kurus, dalam keadaan lemah sekali seperti itu. Maka beliau pun penasaran akhirnya. Rasulullah SAW pun bersabda, bertanya kepadanya, hal kunta tad'u bi syai'in aw tas'aluhu iyyah? Apakah engkau pernah berdoa meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala? Begitu. Kemudian dia menjawab, "Na'am ya Rasulullah, ya, saya berdoa sesuatu." Kemudian dia mengatakan bahwasanya dia berdoa kepada Allah dengan doa yang mengejutkan Rasulullah alaihi wasallam. Doanya adalah Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirati fa'jilhu li fid dunya. Ya. Allahumma ya Allah, kalau misalkan ada hal yang membuat aku dihukum di akhirat, maka aku minta untuk disegerakan di dunia hukuman tersebut. Jadi dia minta untuk dihukum di dunia dengan segera, untuk hukumannya di akhirat kalau ada yang memang di akhirat nanti dia itu harus dihukum dengannya. Minta disegerakan. Maka kemudian faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW pun bersabda, Subhanallah, la tutiqu aw la tastati'u. Ya. Subhanallah, engkau tidak akan mampu, engkau tidak akan sanggup, kata Rasulullah SAW. Afala qulta Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Kenapa engkau tidak berdoa saja, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikan kepada kami di dunia hasanah, yakni kebaikan. Kemudian fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga kebaikan. Wa qina adzaban nar, dan jauhkanlah kami, selamatkan kami dari api neraka. Kemudian orang tersebut pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun menyembuhkannya. Ikhwafillah sekalian rahimani wa rahimakumullah, dan antum juga di sini. Ya, terkadang kadang kita itu merasa putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala karena kita merasa banyak dosa, banyak kekurangan. Kalau misalkan kita masih banyak kekurangan, banyak dosa dan bukan berarti kita tidak mohon kebaikan kepada Allah. Tetaplah untuk memohon kebaikan. Sebejat apapun kita, sekurang apapun kita, tetap mohon kebaikan dan jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah memohon keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita menghindari keburukan-keburukan tersebut dengan banyak berdoa kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sadar kurangnya kita, walaupun kita sadar rusaknya kita, walaupun kita sadar betapa banyak dosa-dosa kita, tetap jangan memohon keburukan kepada Allah. Tetaplah husnudzon kepada Allah. Allah mengampuni kita. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon yang terbaik, mohon kebaikan di dunia dan di akhirat, dan agar dijauhkan dari neraka. Itulah yang harus kita lakukan.